Ya, selamat malam saudara tanda tanya. Ya, kita ini sekarang lagi rame-rame bahas Omnibus Law yang katanya hari ini disahkan ya. Ya. Nah, biar mempersingkat waktu, dari saudara sendiri gitu, kenapa sangat amat mempertahankan untuk menolak Omnibus Law ini? Ya, yang pertama saya kenapa menolak keras tentang Omnibus Law ini. Yang pertama itu tidak memberikan kesejahteraan kepada buruh-buruh gitu. Ya. Banyak yang memang dampak dari Omnibus Law itu, pengesahan Omnibus Law itu akan berdampak kepada masyarakat dan pada bumi kita tercinta ini sebenarnya. Jadi saya menolak keras akan terhadap itu. Gitu ya, menolak akan hal itu. Nah, Ya. menurut pandangan saya sendiri itu seperti ini, Pak. Karena yang dipertahankan oleh DPR ataupun yang mengesahkan itu adalah sebuah keoptimisan dan saudara sendiri itu ketakutan itu. Nah, dari kedua belah pihak ini saya berpikir dua-duanya itu adalah mempertaruhkan masa depan, bukan seperti itu. Nah, masa depan itu menurut saya pribadi tidak ada. Jadi gini, Pak. Sebenarnya ketika tidak pengesahan ini terjadi gitu kan. Ketika misalnya ini bisa menyenangkan atau memberikan kebahagiaan kepada dua pihak itu tidak jadi masalah. Tapi ini hanya satu pihak gitu dan ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ya itulah masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya menolak keras, benar-benar menolak keras bahwasanya jangan disahkan Omnibus Law gitu. Karena ini berdampak yang sangat berbahaya sekali gitu. Makanya dari itu saya menegaskan kepada masyarakat sadar gitu akan hal ini gitu. Jadi tolak Omnibus Law gitu. Tolak Omnibus Law. Ya, sekarang juga. Tapi sayangnya ini udah mau disahkan katanya kan. Ya. Nah, sekarang itu tinggal tanda tangan dari Hokage kan. Ya, Hokage ini nih Naruto gitu dari Hokage. Iya. Nah gitu. Nah, tapi saya rasa itu tidak ada jaminan ketika ini disahkan ataupun ketika tidak disahkan gitu, untuk membuat negara kita ini menjadi yang makmur gitu. Ya. Tidak ada jaminan seperti itu. Tapi saya sedikit aneh nih ketika orang yang mensahkan yang mengatasnamakannya adalah perwakilan rakyat. Ya. Nah gitu, mereka bisa kok mengesahkan gitu. Padahal rakyatnya sendiri sudah menolak, tidak mau gitu. Nah mereka itu perwakilan dari siapa kalau gitu ya? Mungkin dia memihak kepada orang yang memang orang-orang yang tidak berguna bagi saya gitu, orang-orang bajingan. Dia memihak orang-orang bajingan ketimbang rakyatnya sendiri. Makanya kan itu udah nggak masuk akal gitu. Ketika misalnya Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya mewakili dan mendukung masyarakat, apa yang ingin diinginkan oleh masyarakat itu harusnya dipenuhi. Sekarang masyarakat tidak ingin adanya Omnibus Law, malah ingin menginginkan gitu, malah ingin mengesahkan. Kan udah nggak logis, tolol gitu bagi saya gitu. Iya gitu ya. Oh itu mungkin yang jadi anehnya. Iya, itu yang sebenarnya bingung saya itu. Iya, bingung ketika banyak orang yang mendemo, kok mereka malah main belakang gitu. Padahal masyarakat itu udah bersorak-sorak untuk menolak, gitu kan? Karena Omnibus Law ini dampaknya untuk buruh, ya. dan buruh udah banyak mendemo gitu kan, kaum buruh gitu dari organisasi-organisasi tertentu, dari kalangan buruh dan menolak. Kok bisa-bisanya gitu bukan itu pokoknya yang mengatasnamakan yang mengatasnamakan untuk rakyat masih saja mensahkan gitu. Nah sekarang kuncinya itu udah ada di Hokage. Ini kita tunggu aja gitu. Apakah Hokage ini akan berpihak kepada orang yang menolak atau berpihak kepada itu tadi ya. Ketika mungkin Naruto ketika Naruto mengesahkan atau mentandatangani hal tersebut, jika nanti ada pergerakan untuk meluruskan atau menghancurkan, mungkin saya akan paling terdepan karena udah nggak logis gitu. Ya udah nggak logis emang sih gitu ya. Di tengah pandemi seperti ini yang kita diharuskan jaga jarak, tapi mereka malah rapatkan barisan untuk
Iya, bahkan pil apa itu? Oh itu pil koplo yang mau diselenggarakan. Pil koplo bahkan mau diselenggarakan. Nah, itu yang menarik untuk dibahas. Ketika masyarakat disuruh jauh-jauhan, tapi ketika ada kepentingan pemilihan apa namanya ambu gitu ya, ambu-ambu mereka itu mereka langsung mendorong ya udah sok aja. Iya, karena itu kan ada bagi. Gitu. Jadi pengusaha itu bagi-bagi gitu. Mungkin mereka masih lebih kelaparan daripada masyarakat yang sudah kurus kering cari uang. Mungkin mereka cuman tampangnya aja yang gede-gede, mereka lapar sih. Gitu ya. Makanya bagi saya sendiri itu buat aparat, buat pejabat, buat orang-orang yang memang hanya ingin untung sendiri sehingga melelahkan orang lain, bagi saya itu bajingan. Saya katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang bajingan. Ya. Saya selaku warga sipil tidak menerima. Karena apa? Saya pun sendiri, keluarga saya, warga saya, rakyat yang ada di Indonesia itu terkena dampak seperti itu gitu loh. Iya benar. Mereka hanya untung sendiri gitu. Wah parah itu. Ya emang sih gitu ya. Itu jadi harusnya jadi pertimbangan. Ketika kita sedang membuat peraturan untuk jaga jarak atau PSBB, kita ada yang lebih penting dari keselamatan masyarakat gitu ya. Nah gitu, ini sangat dilematis sekali gitu ya. Dilematis sekali negeri Konoha kita ini. Konoha negeri gitu ya. Dilematis sekali karena kenapa gitu masih ada aja orang yang sujudnya yang masih mementingkan kepentingan dia di atas kepentingan hajat orang banyak seperti itu sih. Seharusnya mereka yang mengatasnamakan perwakilan gitu ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang banyak bukan oleh parpol bukan parpol apa namanya ya golongan golongan seperti itu gitu. Jadi memang saya juga bingung gitu kepada orang-orang yang seperti itu gitu mewakili semua gitu loh kekayaan yang udah masyarakat atau rakyat itu nggak boleh kan gitu saya wakili gitu ya menganggap kita gak mampu ini padahal saya juga pengen gitu parah itu ya gitu. Maksudnya ayolah gitu saling sadar gitu yang memang apa ya gitu narakatnya dan tetiis gitu narakatnya suatu itu tip ayah narakan tiis tapi nggak melepuh cara pelokan jadi ribu kan itu maksudnya ada shelter yang paling kayak gitu akhirnya kesal gitu ya maksudnya ya kembali lah gitu untuk orang akhirnya bangsa tapi kayak gitu anu lain gitu generasi orang gitu arek terus kasih dia kan gitu baru aja Indonesia itu Indonesia salah apa ya Konoha itu 75 tahun merdeka gitu merdekanya itu apanya gitu loh saya selalu menjadi tanda tanya merdeka apa gitu gitu loh ini orang kacau banget ini bahkan lebih ngeri gitu atau jangan-jangan ini kalau saya sebutnya gitu ya mikir diadakannya PSBB ini itu untuk payah sawarek balaksak babar PSBB ya itu kayaknya sih untuk meminimalisir gerakan-gerakan untuk seperti itu karena memang orang-orang di Hokage itu sudah tahu gitu jadi apalah gitu permainan gitu semua ini adalah permainan tapi kita tidak mau dimainkan gitu gitu ya kayaknya emang udah harusnya kayak gini atau kita harus tetap melawan kata saya dan hanya ada satu kata lawan gitu LAWAN lawan pokoknya saya minta masyarakat untuk bersatu Indonesia sejahtera Indonesia maju Indonesia bahagia Konoha Konoha maju gitu kalau Indonesia mah kan udah ada orang-orang pintar Konoha yang nggak benar negara ini mah udah benar gitu. Makanya kalau misalkan ada yang kesinggung mungkin dia hidup di Konoha Konoha sebenarnya gitu ya
Aduh, harusnya Naruto tuh lebih bijak gitu. Naruto lebih bijak padahal itu punya 9 apa namanya ekor 9 itu Kyuubi ya. Kyuubi, tapi nggak tahu ini Kyuubi-nya nggak tahu udah di apa namanya udah dikasih makan atau belum. Kayaknya sih belum. Ya, parah bener pokoknya nggak ada obat. Parah bener gitu. Pokoknya tetap awasi kalau hak kita tercipta. Kita harus tetap apa ya? Saling menjatuhkan terutama. Kita harus tetap saling menjatuhkan. Ya, mau tidak mau harus saling menjatuhkan. Kita jangan apa namanya itu bineka tunggal, bukan bineka itu mah Indonesia. Ini mah bagaimana kita jangan menjadi ninja yang pecundang. Ya. Orang yang gagal dalam misi itu adalah sampah. Ya. Tapi orang yang tidak peduli kepada temannya lebih rendah dari sampah. Itu. Tapi kalau dianalogikan teman itu adalah masyarakat, gitu Ya. kan. Misi itu adalah kepentingan. Ya. Maka siapa yang sampah? Ya. Oke, mungkin itu aja. Nah. Atau ada pesan-pesan? Pokoknya untuk saya Konoha itu lebih maju, lebih sejahtera, dan ketika ada Konoha kebijakan-kebijakan Konoha gitu ya, dari bawahan Konoha gitu, tolak ketika misalnya itu memberikan dampak kepada masyarakat itu ketidakadilan, ketidakbahagiaan, kesejahteraan gitu. Iya benar. Pokoknya rakyat Konoha itu harus benar-benar udah bahagia gitu. Udah saatnya, Ya. udah saatnya gitu. Persetan dengan jabatan di Konoha gitu. Saya mengatakan fuck bagi orang-orang seperti itu. Persetan dengan mereka. Ya, pokoknya kita harus tetap saling menjatuhkan. Ya, saling menjatuhkan.